Selamat sore semua. Tante Novi di sini. Hai, selamat sore, Tante Padma. Halo, selamat sore. Di sini ada Kak Adi. Ya, kami bertiga sore hari ini menjumpai teman-teman semua di dalam persekutuan Filia Besar dan Pra Remaja. Senang gak sih? Kita jarang-jarang loh kumpul jarang. begini ya. Iya, aku baru pertama kali. Oh, kamu pertama kali ya? Justru itu, hari ini teman-teman kita punya rencana memang kami guru-guru sekolah minggu dari Pra Remaja yang mencoba untuk nge-MC. Ya, nggak mau kalah dong sama kalian anak-anak Filia Besar dan Pra Remaja yang sudah berapa kali nge-MC. Mereka pinter-pinter loh, hebat-hebat ternyata loh. Udah lihat kan? 4 kali loh, sekitar 4 kali kalau nggak salah ya. Oke, kita nyanyi lah ya. Yuk, Yuk nyanyi yuk. yuk Kak Adi, kita Yuk, nyanyi mainkan. yang semangat ya. Ya. Sambil tepuk tangan di rumah ya nggak apa-apa. Ajakin papa mamanya tepuk tangan sekalian. Kita pengennya tepuk tangan ya. Iya, yuk Udahlah. nyanyi. Yuk kita nyanyi bertemu dalam dalam kasihnya. kasihnya. Bertemu dalam kasihnya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi, yuk. Bertemu dalam kasihnya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita. Bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sebenarnya nggak enak ya pakai masker nyanyi ya. Iya. Apalagi yang penyanyi-penyanyi ini ya. Engap. Gimana sih rasanya? Baru kali ini juga. Bu, Tante Fatma tetap dipakai harus. mic-nya. Kalau lupa pakai mic. Ya, mau nggak mau sih ya, Iya. biar kata kita hari ini rekaman untuk persekutuan, tetapi mau nggak mau kita harus satu pakai masker dan yang kedua kita harus jaga jarak nih seperti kita sekarang ini. Kita akan buka persekutuan sore hari ini di dalam doa. Yuk teman-teman di rumah, mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini yang begitu indah, di mana kami boleh bertemu di dalam persekutuan Filia Besar dan Pra Remaja secara online. Kami tahu Tuhan, Engkau tetap menyertai kami tahu Engkau tetap menolong kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sekalipun kami tidak bisa bertemu secara ragawi, tapi kami tahu Engkau mempertemukan kami di dalam kasih Tuhan. Terima kasih kami punya kesempatan yang begitu indah di sore hari ini. Dan biarlah Tuhan kami boleh memulai persekutuan ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Biasanya kita kalau di persekutuan Pra Remaja hari Minggu pagi tuh ya, yang di atas ya tempatnya. Kalau teman-teman Filia Besar mungkin tempatnya masih di Bina Kasih ya, tapi kami yang di Pra Remaja itu sudah di gereja dan tempatnya di atas, di ruang di atas kantor begitu ya. Nah, kalau kita di dalam persekutuan itu ada lagu tuh yang ada bahasa Inggrisnya, bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya, Komplit bahasa ya? China, komplit tuh. Itu kalau dinyanyiin 4 lagu itu, wah udah paling seneng tuh MC-nya. Karena apa, nggak mikir yang lain-lain tuh, karena nyanyi itu aja udah cukup itu 4 lagu. Tahu nggak apakah ada lagunya tuh? Tahu dong, kan aku yang mau ngiringin.
Lagunya I Love You Jesus. Nah, kalau Kak Adi mah pasti tahu lagu ini. Yuk, Kak Adi, Yuk, I Love You nyanyi yuk. Jesus. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Bahasa Jawanya. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku lagi nih kita nih, Tante Fatma. Iya ya. Kalau dipikir-pikir nggak terasa loh kita mengadakan acara seperti ini online persekutuannya. Kira-kira sudah 4 kali kali ya Tante Kalau- Novi ya. Kalau nggak salah sih 4 kali ya, sudah 4 kali. Coba ceritain Tante Novi nih yang sibuk-sibuk mempersiapkan semuanya. Apa sih suka dukanya nyiapin persekutuan online seperti ini? Wah, kalau dukanya kayaknya nggak ada ya. Dukanya mungkin ya ini ya, kita harus pakai masker, ketemu ya, merencanakan semuanya pakai masker, terus masih ngomong, masih nyanyi. Nah itu yang suka mungkin rada nggak enaknya tuh begitu. Tetapi sukanya tuh banyak loh, Tante Fatma ya. Ya secara fisik kayaknya ketemu sama teman-teman yang bertugas MC sama musik tuh pasti ketemu. Terus ya kita bisa saling bercerita sekalipun kita tetap belajar untuk jaga jarak. Tapi kadangkala teman-teman kalian dan tante tuh suka lupa loh. Kita tuh ngomong gini tiba-tiba deket Nah, gitu loh. loh. Itu suka lupa bener deh Tante Fatma. Apalagi kalau ada Kak Adi. Aduh makin seru tapi makin lupa juga Lupa, akhirnya. kita gini-gini ya. Iya. Betul. Nah, habis gimana ya kita kebiasaan sih ya. Tapi sebenarnya nggak boleh ya Tante Fatma ya. Tetap harus pakai masker, Mesti tetap jaga sabar, jarak, jaga jarak. dan jangan lupa pakai cuci masker. tangan teman-teman gitu. Ya, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi kita mau nyanyi dulu nih, persiapan hati kita nih, Kak Adi. Apa lagunya, Kak Adi yang pilih kemarin lagunya apa ya? Oh, firman-Mu. Firman-Mu kupegang selalu dari PKJ 255. Jalan hidup yang akan datang, tangan
pagi anak-anak pra-remaja yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini mari kita belajar firman Tuhan. Kita akan membacakan dari Roma 6 ayat 15 sampai 23. Roma 6 ayat 15 sampai 23. Bumia akan membacakan. Di bawah judul 2 macam perhambaan. Ayat ke-15. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu, yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar bahwa ada upah pada waktu kita menjadi hamba kebenaran. Rasul Paulus di sini mengatakan bahwa pada waktu seseorang yang tadinya menjadi hamba dosa dan percaya kepada Kristus, dia akan menjadi hamba kebenaran. Dari hamba menjadi hamba lagi. Bukan berarti pada waktu saya percaya Kristus, saya sudah bebas. Saya tidak akan bisa berdosa lagi. Saya tidak ada pergumulan sama sekali. Tidak. Tetapi pada waktu kita percaya pada Kristus, justru itu adalah awal dari peperangan yang sesungguhnya. Karena kita berperang melawan si jahat, dan kita juga berperang melawan keinginan diri kita, di mana diri kita selalu ingin menjadi yang pertama dan terutama. Di sini dikatakan bahwa pada dulu engkau adalah hamba dosa. Engkau menyukai perselisihan, pembunuhan, tipu muslihat, keserakahan, fitnah. Engkau membenci Allah. Engkau kurang ajar, engkau tidak taat, engkau sombong, engkau tidak setia, tidak penyayang, engkau keras hati. Di situ Rasul Paulus menegur jemaat di Roma. Tetapi sekarang, pada waktu engkau menjadi pengikut Kristus, engkau adalah hamba kebenaran. Engkau dibenarkan karena iman, engkau hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Tetapi pada saat yang sama juga, engkau masih berada di dunia, dan engkau bergumul juga terus untuk menjadi murid Kristus yang setia. Bukan hanya itu, engkau bergumul juga melawan dosa, tetapi juga yang lebih-lebih lagi adalah engkau bergumul untuk terus menjadi saksi Kristus, menjadi hamba-hamba kebenaran yang diutus ke tengah masyarakat. Pada saat ini, sebagai anak-anak remaja, kita merasakan bahwa sebagai hamba-hamba kebenaran, kita pada waktu kita di sekolah, pada waktu kita di masyarakat, pada waktu kita di keluarga, bagaimana kita tetap setia menjadi hamba-hamba kebenaran. Kita mempertahankan sebagai murid Kristus yang taat. Kadang-kala terasa berat, terasa banyak tantangan, terasa bosan. Kita merasa ketinggalan zaman dibandingkan teman-teman lain yang masih di dalam menjadi hamba-hamba dosa. Kita menjadi tidak masuk akal bagi mereka. Kita seolah-olah menjadi terasing dari dunia ini. Bagaimana kita bisa mempertahankan kebenaran Kristus, tetap bertahan, tetap setia? Mari kita ingat bahwa Tuhan Yesus tahu
bahwa kita akan mengalami tantangan. Di dalam Matius 10 ayat 40 sampai 42, di situ dikatakan, barang siapa yang menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air secangkir air sejuk, secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus tahu kita mengalami tantangan. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang menyambut kita sebagai murid Tuhan pun akan diberkati. Apalagi kita yang menjadi murid Tuhan. Akan ada berkat, akan ada penyertaan, akan ada penghiburan, akan ada kekuatan untuk kita bisa terus melakukannya. Menjadi duta-duta hamba-hamba kebenaran. Waktu kita berpikir, waktu kita bisa melakukan menjadi murid Kristus, itu adalah suatu berkat, bukan? Itu adalah suatu berkat. Justru itu adalah berkat dan anugerah dari Tuhan pada waktu kita masih setia sebagai hamba kebenaran. Karena apa? Karena kita berbagian di dalam karya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Allah Tritunggal yang keberadaannya bekerja bersama dalam kesucian keharmonisan. Allah juga bertujuan untuk menghadirkan kerajaannya di dunia ini. Dan kita menjadi duta kerajaan Allah. Bukankah itu suatu berkat tersendiri? Kita harus bersyukur pada waktu kita mengalami tantangan. Oh, ternyata waktu saya mengalami tantangan, saya adalah duta Allah. Saya harus menghadirkan kerajaan Allah. Saya harus memancarkan Kristus sehingga kerajaannya nyata di dunia ini, di sekeliling kita. Para remaja yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur di waktu ini, di masa pandemi ini, kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita kekuatan untuk menghadapi banyak tantangan. Tantangan yang kita hadapi di masa pandemi ini antara lain, kita mempunyai banyak waktu di rumah. Kita tergoda untuk membuka konten-konten yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita terpancing untuk memberikan komen yang menyakiti hati orang lain dan mencemarkan nama Tuhan. Kita terpancing untuk mencontek pada waktu ujian online. Kita juga terpancing untuk mendapatkan like sebanyak-banyaknya, dipuji oleh manusia daripada dipuji oleh Tuhan. Dan kita menghadapi tantangan-tantangan itu, kalau kita tidak ikut arus, itu adalah satu anugerah. Karena kita menghadirkan menjadi berbeda, menghadirkan kerajaan Allah di antara teman-teman kita yang lain. Kita menjadi contoh bahwa ada damai di dalam kerajaan Allah. Saya akan menutup dengan satu cerita kisah nyata. Ada seorang prajurit bernama Desmond Doss. Dia berasal dari Amerika, dan pada waktu Perang Dunia Kedua, dia ikut membela negaranya. Dia ikut berperang di medan perang di Okinawa, Jepang. Dia melawan Jepang, dan pertempuran itu adalah pertempuran yang sangat kejam karena berhadapan muka dengan muka, lawan dengan lawan. Desmond Doss ini adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Dan di dalam hatinya dia berkata, aku mau melayani Tuhan dengan cara aku mau diutus ke medan perang, tetapi aku tidak mau bawa senjata. Aku percaya dan aku mendapat pesan dari Alkitab bahwa kekerasan itu tidak disukai oleh Tuhan. Tuhan membenci pembunuhan, Tuhan membenci kekerasan dan penyiksaan. Sehingga pada waktu dia masuk ke sekolah tentara, dia dibully oleh teman-temannya, dan dia dipaksa untuk mau memikul senjata untuk berlatih menembak. Tetapi dia tetap kekeh, dia tidak mau. Sampai akhirnya dia mengalami satu pergumulan di titik yang paling bawah. Apakah dia harus menyerah terhadap kepercayaannya itu? Tetapi di satu sisi dia juga berdoa kepada Tuhan, Tuhan beri aku kekuatan untuk aku menghidupi firman-Mu bahwa aku percaya tidak ada kekerasan yang Engkau sukai. Akhirnya setelah melalui berbagai macam tantangan, bully dari temannya, tantangan dari atasannya yang merasa
merasakan dia sok suci atau mencari masalah saja. Akhirnya dia maju ke satu pengadilan tentara agar dia diizinkan maju ke medan perang tanpa senjata. Tuhan berkenan memenangkan dia, akhirnya dia bisa maju ke medan perang tanpa senjata. Di saat yang lain senjata penuh, dan itu adalah peperangan yang sangat dahsyat. Dia hanya membawa satu ransel yang berisi obat-obatan, karena dia juga ditugasi sebagai medis. Dia hanya membawa ransel yang penuh dengan obat-obatan, tapi dia ikut maju berhadapan muka dengan orang Jepang, musuhnya. Apa yang terjadi? Peperangan begitu menakutkan, sampai akhirnya dari pihak Jepang banyak sekali kekalahan, dan dari pihak Amerika pun puluhan ribuan pasukan mati. Di saat itu Desmond masih diizinkan hidup oleh Tuhan, karena dia melihat bahwa pertempurannya sangat sengit dan tentara sudah capek semua, sudah lelah semua. Dia akhirnya memberanikan diri untuk maju terus mencari teman-temannya yang tertembak tapi belum mati. Dan dia tahu bahwa Tuhan menanamkan satu hal di dalam dirinya, bahwa dia harus menjemput orang-orang, teman-temannya yang tertembak itu, dibawa lagi, dan dia turunkan ke bawah, ke base campnya, dan supaya mereka tetap hidup. Dia lari menjemput mereka satu demi satu. Apa yang terjadi? Tuhan begitu mengagumkan. Diberinya kekuatan kepada Desmond ini, sehingga dia terus berusaha sampai larut malam. Pada waktu Jepang sudah pada pulang, dia terus jemputin satu-satu temannya yang masih ada di garis depan yang mungkin belum mati. Dia lihat satu-satu mayat, barangkali ada yang belum mati. Dan dia akhirnya bisa menyelamatkan hampir 100 temannya yang belum mati. Dia tarik, dia bawa ke base camp, dan dia turunkan dari atas, karena itu berada di sebuah bukit. Dan pada waktu dia mencapai kelelahan yang sangat berat itu, dia berkata, Tuhan, beri aku 1 jiwa lagi yang aku akan selamatkan. Beri aku kekuatan, one more, 1 jiwa lagi Tuhan. Ya, mungkin ada temanku di sana yang belum mati, tertembak tapi belum mati. 1 jiwa lagi. Waktu dia capek sekali, dia bangkit lagi, dia tarik lagi temannya, dia lari lagi ke jaring depan, dia bersembunyi dari orang Jepang yang masih ada. Bahkan pada suatu titik dia menemukan orang Jepang sendiri yang tertembak, dan dia obati musuhnya. Ini adalah kisah nyata, dan dia selamat. Akhirnya atasannya mengakui bahwa apa yang dia percayai itu menghasilkan buah. Dia mendapat medali kehormatan, dan dia mendapatkan juga ucapan terima kasih dari teman-temannya yang tadinya membuli dia, karena dia tidak memandang bulu, temannya yang membuli dia diselamatkannya juga. Nah, para remaja yang dikasihi Tuhan, mungkin di dalam kehidupan ini kita ditantang bagaimana tetap percaya, memegang kepercayaan kita kepada Tuhan. Begitu berat. Ada tantangan di setiap kita, ada salib yang berbeda-beda, kita pikul satu dengan yang lain berbeda. Tetapi bagaimana kita mau menghidupi dan tetap percaya bahwa ada upah. Upah itu berupa kekuatan, penghiburan, ketekunan, kesabaran, semangat yang bisa juga dilihat oleh orang lain. Mungkin pergumulan kita belum selesai, atau mungkin tantangan kita terlalu berat sekarang. Percayalah, seperti Desmond, tetap memegang apa yang Tuhan firmankan dalam hidupnya. Dia tahu apa yang Tuhan mau, dan dia tetap memperjuangkan itu, sehingga orang lain akhirnya mengakui bahwa Tuhan berkuasa atas hidupnya, dan Tuhan bekerja atas hidupnya, menurunkan kerajaan Allah, memberikan damai kepada teman-temannya, kepada sekelilingnya. Toh akan ada buahnya. Jika sekarang kita belum berbuah, jangan menyerah. Mungkin buah yang kita mau belum tentu Tuhan berikan, tapi percayalah, kita sudah berbagian di dalam karya yang begitu Maha Kudus, yaitu karya Allah Tritunggal yang mau menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Tetap semangat untuk
mempertahankan kebenaran, menjadi hamba-hamba kebenaran, dimanapun kita berada, walaupun juga di rumah, walaupun kita sendiri, kita ditantang tetap menjadi hamba-hamba kebenaran. Walaupun kita di sosial media, di dunia maya, kita ditantang untuk tetap berpegang pada apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita tahu Tuhan menghendaki apa dan kita memperjuangkan itu. Kalau belum ada buah, kita bersyukur tetap karena Tuhan mengizinkan kita berbagian dalam rencananya, menghadirkan kerajaannya di sekeliling kita di dunia ini. Amin. Terus berjuang. Ya, sekarang teman-teman kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita akan mengiringinya dengan lagu PKJ 265, bukan karena upahmu. Sebentar Tante Fatma, disebutkan dulu dong nomor rekeningnya. Oh iya ya. Kan kita mesti kasih tahu teman-teman di rumah bahwa selain di awal tayangan, di dalam Genta Kasih, teman-teman juga bisa lihat nomor rekening kalau teman-teman memberikan persembahan. Di sebelah mana? Kok di situ sih? Buat di bawah, Bu. Sebelah sana, sebelah kiri katanya. Kiri mana? Sebelah kiri lah ya. Pokoknya teman-teman jangan lupa deh. Persembahannya di sini ya informasinya. Oke, yuk. Yuk. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, bersyukur selamanya. Ya, mari kita akan membawa persembahan kita di dalam doa dan kita akan menutup persekutuan pada sore hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, di tengah situasi seperti ini, kami menghadap kehadirat Tuhan. Kami ingin selalu mengucap syukur karena kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Engkau yang terus-menerus menjagai kami, melindungi kami, menaungi kami dengan kasih-Mu. Dan sebagai ungkapan syukur kami ya Bapa, kami membawa persembahan pada sore hari ini. Biarlah ya Bapa persembahan ini boleh Engkau berkati dan boleh dipakai untuk kebesaran nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga ingin menutup persekutuan pada sore hari ini. Kami bersyukur ya Bapa, di tengah situasi seperti ini juga kami boleh mengadakan persekutuan secara online. Dan Tuhan, biarlah Tuhan juga menolong orang-orang yang ada di sekitar kami yang memungkinkan persekutuan online ini berlangsung. Tuhan menjagai mereka, Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan hikmat, kesehatan kepada mereka semuanya. Terima kasih ya Bapa, dan pertemukan kami pada persekutuan online minggu depan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Loh, udah selesai ya kita ya? Udah lagu penutup aja ya Tante Fatma ya? Wah, nggak terasa nih teman-teman di rumah. Akhirnya kita mengakhiri persekutuan sore hari ini. Jangan lupa kami semua pesan teman-teman Filia Besar dan Pra Remaja, kalian minggu sore jam 4 selalu hadir dan mengikuti persekutuannya. Ya, jangan lupa loh. Yuk, terakhir kali kita mau menutup dengan lagu yang seru dong, Kak Adi. Ini lagu seru apa enggak ya? Terakhir, oh enggak seru sih, tetapi isinya bagus sekali teman-teman, mengingatkan kita untuk kita tetap setia untuk mengikut Tuhan, dan jangan lupa kita juga akan diberikan
upah dalam tanda kutip ya, karena kita mengikut Tuhan. Setia-setialah.